Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati kepada segenap guru besar senior sejawat seluruh peserta webinar Dolan seri ke-8. Kali ini topik mengenai neurologi, yaitu tata laksana stroke akut, yang insya Allah akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Paulus Sugianto, spesialis neurologi, konsultan FAAN, dan Dr. Muhammad Saiful Ardi, spesialis neurologi, konsultan, dengan moderator oleh Dr. Marta Kurnia, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, konsultan. Baik, topik ini sangat menarik karena kasusnya mungkin cukup banyak terjadi di masyarakat dan peran dokter umum sangat penting ya, terutama pada saat penata laksanaan awal stroke akut. Mudah-mudahan sejawat bisa mengikuti kegiatan webinar ini sampai dengan selesai dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Baik, berikutnya saya mohon kepada Ketua ID Cabang Surabaya, kepada Dr. Brahmana Askandara, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, untuk bisa membuka acara dan memberikan sambutan. Pada Dr. Brahmana, kami persilakan, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama mohon maaf karena saya dalam kondisi mobile. Terima kasih banyak kepada Dr. Paulus, kemudian Dr. Saiful Adi, dan moderator Dr. Marta Kurnia. Juga semua panitia yang menyiapkan acara ini dari minggu ke minggu. Nah, mungkin ada yang baru bergabung pada kesempatan kali ini, menginformasikan bahwa acara ini setiap minggu, hari Senin jam 15.00 tanpa putus. Jadi setiap minggu selama setahun ke depan dan mungkin akan lanjut terus. Nah, topik siang hari ini sangat penting karena menyangkut stroke, karena beberapa kali Bapak Menteri Kesehatan menginformasikan bahwa pembiayaan itu salah satu yang terbanyak adalah jantung, stroke, dan kanker. Nah, ini diantaranya adalah stroke. Bagaimana mengatasi di vaskes primer. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, dan kita akan tetap selalu bertemu setiap hari Senin jam 15.00, Dolan bermain, tetapi mendapat ilmu dan SKP. Demikian dari saya, mudah-mudahan acara lancar, bermanfaat bagi kita semua. Selamat tahun baru, sampai ketemu tahun 2023, Senin tanggal 2 jam 15.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dr. Brahmana. Sekaligus ini adalah penghujung tahun. Kita nanti dari Dolan insya Allah ketemu lagi tahun depan, tahun 2023. Setiap Senin disempatkan untuk mengikuti topik-topik Dolan yang menarik. Kita sengaja ini panitia memilihkan topik yang mungkin paling banyak manfaatnya begitu ya, terutama bagi sejawat dokter umum ini, topik-topik yang banyak terjadi dan di mana peran atau kompetensi dokter umum ini yang level 4 begitu ya. Jadi kita upayakan supaya topik-topiknya selalu menarik. Dan kita juga mohon apabila ada masukan topik dari para peserta Dolan, mohon kami diberikan masukan melalui kolom chat. Baik, langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Marta Kurnia untuk dapat memimpin acara. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui kolom chat atau Q&A, ataupun bisa raise hand di unmute mic-nya. Terima kasih. Selamat sore, Dr. Marta. Selamat sore, Dr. Pandu. Terima kasih, Dr. Pandu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua sejawat Sobat ID Surabaya ya, yang saat ini ikut bergabung dalam acara Dolan, diskusi online mingguan. Nah, memang seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa kali ini yaitu Dolan seri ke-8 akan membahas, mengupas tuntas ya terkait tata laksana stroke akut. Nah, narasumbernya ini sudah pakar di bidangnya ya. Jadi kita ada 2 narasumber kali ini, yaitu yang pertama adalah Dr. Paulus Sugianto, spesialis neurologi, konsultan FAAN. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dr. Marta. Ya, dan kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Muhammad Saiful Ardi, spesialis neurologi, konsultan. Selamat sore, Dr. Ardi. Selamat sore, Dr. Marta. Baik.
Iya, baik sebelum kita mendengarkan paparan dari Dr. Paulus, mungkin akan saya bacakan sedikit CV beliau. Jadi Dr. Paulus, beliau adalah salah satu staf di Departemen Neurologi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dan beliau ini sudah lulus dari spesialis saraf di tahun 1999 dan konsultan di neuroinfection ya dok di tahun 2012. Kemudian meraih gelar doktoralnya di tahun 2014 dan fellow-nya di tahun 2020. Beliau ini pakar terutama di bidang neuroinfection ya dok, dan juga mendalami terkait neurovaskuler. Nah, silahkan Dr. Paulus untuk bisa menyampaikan paparannya sedikit, mungkin kalau ada slide silahkan terkait tata laksana stroke akut. Pada Dr. Paulus kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Marta. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua sejawat yang hadir. Siang ini coba saya akan memberikan mengenai tata laksana stroke, terutama yang pre-hospital management. Mungkin nanti Dr. Abdi akan memberikan yang hospital manajemennya. Ya. Saya coba share screen, bisa? Iya dok, silakan, bisa. Sudah kelihatan ya? Iya dok, sudah tampak. Ya. Nah, kita lihat permasalahan stroke itu di sini. Jadi kalau lihat kita stroke itu merupakan penyebab kecacatan nomor 1 yang jadi masalah ya. Terus kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa stroke ini kita cegah dan bisa mengurangi kecacatannya atau tidak. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana terapinya, apakah sudah bagus nggak saat ini? Kalau dulu kan kita tahu penanganannya masih kurang baik ya. Jadi bagaimana penanganan saat ini ya? Nah, penanganan stroke ini harus terpadu ya. Jadi bukan berarti stroke itu tergantung dari rumah sakit. Pokoknya di rumah sakitnya baik, hasilnya pasti baik ya. Tapi ternyata di sini kita lihat yang namanya sebelum rumah sakit. Jadi dari pasien itu terkena sampai dia manggil ambulan, sampai penata laksanaan di ambulan, sampai diantar ke rumah sakit, sampai ke UGD. Nah, ini penting. Jadi sebelum ini bagaimana kecepatannya dia, bagaimana terlambatnya. Jadi kalau di sini terlambat, walaupun sampai UGD penanganannya baik, belum tentu hasilnya juga baik ya. Terus kemudian setelah sampai UGD akan dirawat. Nah, bagaimana perawatannya ini nanti? Apakah sudah lengkap, apa belum? Ini juga menentukan untuk hasil daripada outcome daripada stroke itu sendiri. Nah, ini. Sekarang kita sudah mulai untuk istilahnya menggaungkan namanya code stroke. Nah, ternyata code stroke itu bukan hanya digaungkan di rumah sakit. Kita harus tahu ada namanya pre-hospital code stroke. Jadi misalnya kalau ada stroke di satu wilayah atau di satu puskesmas, kalau kira-kira di puskesmas itu belum bisa menangani, artinya pasiennya akan dirujuk. Nah, mau dirujuk kemana? Nah, ini saat ini kan sudah telemedicine cukup maju ya. Jadi ini mungkin nanti bisa digunakan sarana telemedicine ke center-center rujukan yang sudah online atau sudah ready. Di mana ini nanti akan telemedicine ini akan diterima oleh namanya stroke team. Nah, stroke ini akan terdiri dari dokter saraf, radiologi, sama perawat. Nah, di sini nanti akan dipilih apakah pasien ini perlu yang penanganan sangat akut atau super akut, apakah perlu suatu tindakan pada saat dia datang ke rumah sakit, ataukah hanya perlu perawatan biasa. Nah, kemudian rumah sakit yang menerima ini juga mempertimbangkan kira-kira mampu tidak melaksanakan. Kalau kira-kira rumah sakit itu tidak siap untuk menangani stroke akut, mungkin
akan menganjurkan untuk melakukan referral ke rumah sakit yang statusnya lebih tinggi atau yang lebih lengkap, sehingga tidak terjadi suatu keterlambatan. Jadi ada istilah time is brain. Jadi waktu ini sangat penting sekali, di mana terlambat 1 jam artinya sudah hasilnya outcome-nya berbeda. Nah, ini untuk mengurangi stroke itu bisa lakukan pencegahan primer pada saat serangan stroke. Nah, ini penanganan akutnya. Kemudian kalau setelah kena, prevensinya adalah sekunder, ya. Terus kemudian kalau terkena stroke ulangan, sama treatment ini sama rehabilitasi, ya. Di mana pada saat terkena stroke, jadi tata laksana tadi itu sangat diperlukan. Nah, kita lihat bahwa stroke ini terganggunya aliran darah ke otak secara tiba-tiba. Bisa mengenai berbagai daerah di otak. Nah, kita lihat di sini. Kalau penyumbatan atau iskemik itu tidak ada aliran darah. Ya. Tapi kalau hemoragik ini ada perdarahan, ini pecah, ya. Di mana kalau penyumbatan sama pendarahan ini nanti manajemennya agak berbeda. Nah, ini di dalam pre-hospital management harus tahu pasiennya mau diapakan. Kalau kira-kira arahnya ke sini. Nah, ini adalah yang perlu kita pertimbangkan adalah nomor 1 adalah time window-nya. Kalau 4,5 jam itu IV trombolisis masih bisa. Tapi kalau sudah 6 jam atau 12 jam, kita bisa melakukan suatu endovascular treatment. Tapi untuk endovascular treatment ini tidak semua hospital ada atau tidak semua rumah sakit punya. Harus ada rumah sakit yang memang mempunyai tim stroke dan yang bisa melaksanakan suatu endovascular treatment. Nah, itu di mana nanti harus di dalam sistem referral ini nanti bisa diketahui. Jadi kalau misalnya pasien tidak memerlukan suatu trombolisis, cukup rumah sakit yang mampu untuk melakukan suatu intravena trombolisis kalau mereka mempunyai atau sarananya ada. Nah, kemudian tekanan darahnya bagaimana? Nah, tergantung dari waktunya. Apakah mau ditrombolitik atau tidak? Ini nanti mungkin dari Dr. Adi akan menjelaskan. Kemudian tipenya, kalau pasien ini misalnya hemoragik atau perdarahan, tentunya tensinya harus turunin. Kalau yang non hemoragik tidak perlu diturunkan. Nah, ini manajemennya agak berbeda. Ya minimal sebagai lini pertama bisa melakukan DD secara mudah apakah ini hemoragik apa non hemoragik. Kemudian gula darahnya bagaimana? Apakah normal atau tidak? Nah, di sini yang jadi masalah nanti yang harus dipikirkan rumah sakit rujukan itu laboratoriumnya memadai tidak, kemudian radiologi apakah mempunyai CT scan atau mempunyai MRI. Kalau mereka tidak punya CT atau MRI, ini akan kesulitan karena harus ada untuk menentukan suatu diagnosa pasti. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kedua alat ini siap dalam 24 jam atau tidak? Sehingga dalam rujukan itu kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Kemudian struktif, trombolitik, dan pembedahan. Mungkin itu yang saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan mungkin oleh Dr. Adi. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu. Dr. Mata, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dr. Paulus buat paparnya itu untuk memicu ya istilahnya yang dipaparkan Dr. Paulus sekarang ini untuk memicu kira-kira mau apa saja nih, harusnya banyak pertanyaan ini. Saya aja sudah banyak pertanyaan ini. Nah, bagi sejawat sekalian yang ingin berdiskusi dan bertanya terkait tata laksana stroke akut ini bisa langsung menuliskan di kolom chat atau raise hand. Ini kita jawabnya nanti aja sekaligus ya diskusinya setelah Dr. Adi. Apa Dr. Adi juga ada paparan nih, Dok? Oke, terima kasih. Oh, Dr. ada. Mata. Sebentar, Ini saya sudah. perkenalkan dulu Ya. Dr. Ardi. Saya belum saya sampaikan Ya, monggo, Dr. Mata. CV-nya dulu ya. Dr. Ardi ini beliau juga salah satu staf di Departemen
Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau RSUD, dan saat ini beliau sebagai Ketua Divisi Neurovaskuler. Beliau lulus menjadi seorang spesialis neurologi di tahun 2012 dan 2019 beliau menjadi konsultan neurologi di bidang neurovaskuler. Baik, silahkan Dr. Ardi apabila ada paparan, mungkin sebentar saja ya Dok, karena kita fokus untuk diskusinya mungkin ya Dok. Terima kasih. Silakan Dok. Baik, terima kasih Dr. Marta. Jadi sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Paulus dan juga tadi data-data dari Kemenkes juga. Memang stroke paling banyak ya, beda dengan di seluruh dunia untuk sebagai penyebab kematian. Di Indonesia itu 2019 nomor 1 ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Paulus. Saya izin mungkin menyampaikan sedikit satu slide saja. Jadi ini memang saya rasa adalah pathway yang sudah familiar untuk teman-teman di UGD atau mungkin di rumah sakit dan juga di puskesmas ya. Jadi biasanya pasien kalau dirujuk ke rumah sakit ini adalah langkah-langkah yang biasanya kita lakukan ya. Dan ini semuanya mungkin nanti bisa dibaca lebih detail, sudah ada dari Kementerian Kesehatan, PNPK stroke itu tahun 2019. Ya, jadi sudah ada dan situ detail banyak sekali dijelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke para klinisi. Ya. Jadi tadi seperti disampaikan Dr. Paulus, memang yang pertama dilakukan biasanya kalau di UGD ya, kita bedakan ini apakah suatu lesi vaskuler atau non vaskuler. Ya, apakah ini suatu stroke? Ya, baru nanti kita bedakan ini stroke-nya suatu perdarahan ataukah ini yang jenis yang penyumbatan. Ya, inilah pentingnya pemeriksaan imaging yang dilakukan dengan cepat, dengan segera di UGD. Ya. Kadang karena pasien kan bisa datang dengan defisit neurologis, misalnya penurunan kesadaran, ternyata bukan karena stroke, tetapi hipoglikemi. Sehingga di UGD juga dilakukan pemeriksaan gula darah acak. Ya, jadi itu paling tidak kita dapat data awal pasien. Kemungkinan ini penurunan kesadarannya mungkin karena hipoglikemi atau penyebab-penyebab metabolik yang lain. Atau kadang pasien datang dengan gangguan penglihatan satu mata, itu kadang ya sering dikira penyakit yang lain, ternyata evaluasi lebih detail itu suatu stroke. Ini yang dilakukan, baru kemudian memang nanti di ruangan dan seterusnya kita lanjutkan pemeriksaan yang lebih canggih, ya, apakah nanti perlu angiografi dan seterusnya, itu memang tahap-tahapan berikutnya. Dan itu saya rasa sudah ada di, nanti kita bisa download ya di PNPK stroke itu. Ya mungkin itu dari saya, Dr. Marta. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi aja, ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Satu slide tapi isinya cukup ini ya, luas ya, Dr. Ardi. Baik, kita sekarang memulai diskusi ini. Dari tadi begitu Dr. Paulus memulai paparan ini sudah ada yang raise hand, Dok, dari tadi ini. Dr. Tanti Melania ini. Kira-kira silakan Dr. Tanti, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Ya, selamat sore. Selamat sore. Ini mau tanya ke Dr. Paulus. Maaf yang untuk stroke yang hemoragik kan tadi guideline-nya harus diturunkan tensinya kalau tensinya tinggi. Benar ya Dok ya? Ya, betul. Ya, itu penurunannya itu sampai harus ada kriteria penurunan, seumpamanya tensinya 200, penurunannya harus berapa, ada kriteria tertentu atau gimana dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tanti. Jadi intinya adalah di sini diharapkan turun ya mencapai target sekitar 150-an ya. Di dalam merujuk itu jangan lupa tensinya kalau bisa diturunkan sambil jalan. Karena kalau dibiarkan tinggi nanti sampai kita pasiennya tambah jelek ya. Karena kalau bleeding itu kan seperti pipa pecah. Jadi kalau darahnya nggak diturunkan dia ngucur terus ya, keluar terus. Jadi itu targetnya diturunkan sudah 150. Mungkin Dr. Ardi kasih tambahan yang terutama di hospital management. Ya, dokter. Ya, setuju, Dokter Paulus. Jadi memang untuk ICH kita bisa lebih agresif untuk memberikan tekanan darahnya, ya, dokter. Yang iskemik memang patokan untuk penurunan tensinya memang relatif lebih tinggi. Ya. Kalau tidak lebih dari 220, 120, memang kita tidak boleh tergesa-gesa menurunkan tensinya, dokter. Kecuali memang kalau yang penyumbatan pada kondisi tertentu, misalnya pasien stroke iskemik disertai IMA atau udem paru, atau kondisi-kondisi yang lebih membutuhkan penurunan tensi, misalnya pasien stroke pada eklamsi dan seterusnya, kita bisa
menurunkan lebih agresif juga, tentunya dengan panduan kerjasama dengan teman sejawat lain. Itu mungkin dokter. Terima kasih. Sudah jelas ya, Dokter Tanti. Kita berpindah ke yang lain nih. Ini sudah ada, ini dari Dokter Pandu nih. Apabila ada kasus stroke, tapi sudah melewati golden period, apakah ada terapi yang bisa diberikan dokter umum untuk memperbaiki prognosis pasien? Monggo, siapa ini? Dokter Ardi? Atau Dokter Paulus? Monggo, Dokter Dok. Ardi, silakan Dokter Ardi. Baik, terima kasih. Tadi dari Dokter Pandu, gitu. Jadi walaupun sudah lewat golden period, tetap semangat, ya dokter ya. Jadi teman-teman lini terdepan para dokter umum mungkin di puskesmas atau UGD, ini sudah telat 6 jam sudah kita angkat tangan. Tidak ya, tapi tetap kita lakukan, nanti kita cari ya penanganan stroke di rumah sakit, dan kita cari penyebab stroke-nya ini apa ya, ataukah memang ada penyumbatan yang nanti bisa kita lebih agresif untuk penanganan lebih lanjut, misalnya setelah angiografi nantinya kita menemukan ada sumbatan, ada stenosis, okusi, dan sebagainya masih tetap kita berikan. Dan terapi-terapi manajemen faktor risiko juga tetap bisa dilakukan, hipertensi, diabetes, dislipidemi, dan faktor risiko yang lain tetap bisa dilakukan. Itu mungkin ya. Terima kasih, Dokter. Ya, baik. Nah ini Dok, ini sudah ada pertanyaan juga dari Dokter Martono. Maaf, rupanya saya masih mute. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih ada di kolom Q&A dari Dr. Martono. Jadi pasien stroke transportasi ke rumah sakit dalam posisi apa, duduk atau berbaring, Dok? Sebaiknya berbaring ya, berebah ya. Karena kalau berdiri kan berbahaya ya, baik infak maupun bleeding ya. Nah, ya minimal ya setengah duduk lah. Kalau bisa sih memang flat ya. Pakai ambulan ya. Ya, kalau pakai ambulan. Mungkin yang ditanyakan juga misalnya pakai mobil pribadi ya, Dok. Nah, itu ya tetap sebaiknya berbaring ya. Jadi mungkin kursinya benar-benar ditidurkan. Ya. Oke, begitu ya. Selanjutnya, sore dari Dokter Jimmy. Sore Dokter Paulus, izin bertanya. Kalau di daerah terpencil dalam mendiagnosa pasti apakah perdarahan atau bukan, bagaimana? Mengingat pentingnya penanganan awal. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Makasih. Jadi kalau di daerah terpencil banyak metodenya. Bisa kita pakai Sirirat score ya. Bisa pakai Junaidi score ya, terus kemudian ada yang namanya UGM score ya. Jadi itu ada penilaian. Jadi di mana dihitung tensinya, nadinya, kesadarannya, terus kemudian sakit kepalanya. Nah, kemudian dilakukan satu scoring ya. Jadi itu nanti akan bisa menentukan apakah ini suatu infak atau bleeding ya. Jadi dari itu arahnya. Tapi yang paling mudah sebenarnya untuk mudahnya, kalau bleeding itu sakit kepala hebat, tensinya tinggi, kemudian ada mual muntah, dan kesadarannya menurun. Itu kalau mau gampangnya. Tapi kalau mau pasti, sebenarnya Sirirat score. Ya. Ya, begitu ya. Jadi tidak harus dengan CT scan baru ketahuan ya, Dok ya. Dengan klinis saja sebenarnya sudah bisa spesies lah istilahnya memang ya, Dok, ke arah hemorrhagic atau bukan. Oke, ini berikutnya, Dok, dari Dokter Pamela. Izin bertanya, Dok, bagaimana peran neuroprotektor sebagai terapi? Apakah ada efek signifikan untuk penderita stroke? Dokter Ardi mungkin. Iya, Dokter Ardi, silakan. Itu hospitalnya. Dokter Ardi kalau punya opini juga boleh loh, Dok. Siap, ya, Dokter Marta. Ya, jadi tentang neuroprotektan ini memang ya sudah lama ya dilakukan tindakan-tindakan neuroproteksi, juga menggunakan obat-obatan, juga nanti terkait aspek rehabilitasi mungkin juga banyak yang diteliti terkait memberikan efek neuroprotektan juga ke otak ya, mungkin Dokter Marta yang terkait rehab ya. Jadi memang ada tempat ya, walaupun memang
beberapa memang literatur juga menyebutkan memang rekomendasinya belum yang sampai 1A, tapi masih ada tempat kita masih tetap bisa memberikan neuroprotektan ya. Ya, terima kasih. Mungkin Dr. Paulus mungkin banyak bisa memberikan tambahan. Ya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya neuroprotektan itu hampir semua neuroprotektan yang ada sekarang itu dikatakan yang sampai established betul belum, ya, banyak yang belum. Tetapi di dalam perjalanan klinis ada beberapa yang memang hasilnya cukup baik, ya. Jadi memang evidence base-nya itu belum ada yang A. Jadi kalau kita lihat level of evidence base itu yang level 1A untuk semua neuroprotektan yang tidak ada. Jadi rata-rata itu baru 2B. Ya, jadi boleh digunakan, tetapi yang terpenting sebenarnya pada stroke akut itu kalau yang iskemik itu adalah time window-nya. Usahakan pasien datang sebelum 4,5 jam dan mungkin kalau bisa dilakukan suatu trombolitik, ya. Itu yang sangat bermanfaat biasanya. Ya, mungkin itu tambahannya. Makasih. Ya, makasih Dok. Nah, ini dari chat nih Dok. Tadi dari Q&A, sekarang saya pindah coba ke chat. Ini Q&A-nya juga terus-menerus ada nih. Kalau dari chat, apa pendapat Dr. Paulus tentang DSA? Silakan Dok. Ya, jadi memang DSA ini merupakan satu kontroversi yang sejak lama digaungkan, ya. Cuman kita harus tahu namanya digital subtraction angiography, ya. Sebenarnya DSA ini hanya untuk mendiagnosa. Jadi namanya angiografi. Kita mau lihat pembuluh darahnya ini seperti apa. Apakah ada penyumbatan, apakah ada aneurisma, apakah ada AVM, ya. Tentunya kalau untuk treatment, ya rasanya bukan, ya, karena tergantung daripada golden period-nya, ya. Jadi kalau waktunya sudah terlambat juga nggak bisa apa-apa, ya. DSA ini hanya untuk melihat, untuk diagnostik. Mungkin itu. Dokter Adi mungkin mau nambahkan? Iya dokter, jadi sudah lengkap tadi dijelaskan ya, memang ini untuk melihat tadi itu kita melihat kelainan anatomi vaskuler apa yang mendasari stroke, ya. Kadang kan kita ingin tahu ini sumbatannya di mana, apakah di leher, di arteri karotis atau di intrakranial, ya. Jadi penyebab stroke-nya kalau kita mengetahui lebih detail tentu penanganannya bisa sesuai dengan subtipe stroke-nya. Ataukah ini memang stroke-nya bukan karena kelainan anatomi tetapi kelainan dari jantungnya, misalnya ada aritmia, ya tentunya kan tidak perlu pemeriksaan DSA, yaitu nanti kita cek di rumah sakit. Mungkin itu, ya. Terima kasih. Ya, baik Dok, terima kasih. Nah, jadi memang DSA ini sebenarnya untuk diagnostik gitu ya Dok ya. Kalau untuk terapi masih kontroversi Dok. Oke, sekarang berikutnya untuk pasien stroke infark. Sampai kapan pasien harus mengkonsumsi antiplatelet? Apakah ada target tertentu? Monggo, siapa ini? Dr. Ardi? Atau? Apa pertanyaan, Dr. Mata? Antiplatelet? Ya, untuk pasien stroke infark, sampai kapan pasien harus mengkonsumsi antiplatelet? Oh, pertanyaannya itu. Ya. Dr. Ardi, silakan. Iya, dokter. Ya, tentunya jawabannya ya sampai yakin tidak terkena stroke lagi, ya. Karena sebetulnya pemberian antiplatelet ini secondary prevention, dokter. Jadi memang kalau sudah kena stroke, ini dicegah biar tidak kena stroke lagi. Ya, tentu bahkan pasien tetap bisa seumur hidup minum kalau memang masih ada hipertensi, ada diabetes, dislipidemi, tentu ya tetap diberikan antiplatelet. Ya, jadi selama faktor risiko ada ya, Dr. Ardi. Iya. Ya. Baik, ini selanjutnya Dr. Martono tanya lagi. Hipertensi dan stroke, obat paling aman, ini saya kok kurang paham ya. Hipertensi dan stroke, obat paling aman ada yang merujuk. Ini saya mungkin maksudnya kalau saat merujuk obat yang paling aman saat yang diberikan ya untuk pasien
stroke dengan hipertensi? Pilihannya mungkin dok, kira-kira. Mungkin kalau dikatakan memilih, ya mungkin bisa diberikan ARB ya. Cuman harus diingat bahwa saat ini penggunaan seperti klonidin, ya, kemudian penggunaan daripada preparat yang sublingual, ya. Jadi itu tidak direkomendasikan. Tapi kalau mau diberikan seperti ARB, seperti antara lain itu kandesatan yang saat ini sudah ada beberapa penelitiannya yang cukup aman untuk diberikan pada stroke iskemik. Tetapi ingat pada stroke iskemik kalau tensinya tidak lebih 220 tidak boleh diturunkan. Ya, jadi biar nanti di hospital yang ngatur, ya. Tapi kecuali kalau bleeding memang harus diturunkan. Ya, jadi itu mungkin penekanannya ya, teman sejawat. Jadi memang ini pertanyaan terbuka, hipertensi dan stroke. Nah, ini stroke apa dulu ya, Dok ya? Kalau bleeding, kalau memang tensinya 200 ke atas memang perlu bantuan obat. Tapi kalau itu stroke-nya mengarah ke non-hemorrhagic atau infak, sebaiknya tidak digunakan obat, tapi segera dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan asesmen lebih lanjut. Ya, begitukah, Dok? Ya, betul. Jadi ya, biar tindakannya tergantung daripada time window yang saat dia datang. Ya, baik Dok. Ini ternyata juga sudah ada yang raise hand dari tadi, Dok. Dokter Hasanuddin Mansur, spesialis saraf nih, Dok. Silahkan mungkin, Dokter Hasanuddin. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, Dok? Silakan, Dok. Dokter Hasanuddin bisa di-unmute? Atau saya lanjutkan ya untuk pertanyaan berikutnya kalau memang belum ini mungkin belum ada. Jadi dari Dokter Ajeng Erawati. Selamat sore, Dokter. Izin bertanya. Bila mana di rumah sakit belum ada fasilitas CT scan untuk mendiagnosis apakah hemorrhagic atau iskemik, dapat dinilai Sirirat score seberapa efektif skor tersebut dalam menilai diagnosis stroke tersebut. Nah, maksudnya untuk apakah ini hemorrhagic atau bukan. Silahkan, Dok. Dr. Paulus. Ya, mungkin Dokter Ardi aja, enggak apa-apa. Oh, Dr. Ardi, silahkan, Dok. Oh. Ya, tadi sudah disampaikan Dr. Paulus, jadi memang ya secara praktis kadang kita menemukan pasien stroke penyumbatan, ya, klinisnya kok bisa sampai penurunan kesadaran juga ada ya, pasien penyumbatan tetapi nyeri kepala sampai mual muntah juga kadang kita temui. Sehingga kadang scoring tersebut kita menemukan beberapa kok tidak sesuai ya klinisnya, sehingga biasanya dokter-dokter dari daerah juga merujuk, mereka pun meneruskan suspek stroke ini. Jadi sebenarnya yang penting adalah mungkin kita do no harm ya, jadi tidak, kalau misalnya belum yakin ya sudah kita rujuk saja, kita tangani untuk mungkin pasiennya dengan nyeri kepala kita berikan untuk obat-obatan yang tersedia untuk penurunan untuk nyeri kepala. Kalau ada tensi ya kita pantau dulu saja, karena beberapa kalau kita lihat ternyata tensi itu bisa turun kalau tertangani nyerinya, misalnya pasien tidak bisa kencing, pasien stroke, misalnya kalau kita berikan kateter, nah itu kadang tensi juga sudah turun dalam 15 menit, 20 menit, nah itu mungkin ya kita juga perlu evaluasi, karena kadang yang perdarahan kecil pun juga kadang klinisnya mirip juga dengan stroke penyumbatan. Jadi mungkin lebih amannya ya kita kalau masih sempat ada jeda waktu atau daerah yang bisa untuk kita rujuk untuk penanganan stroke untuk CT scan, mungkin lebih diutamakan itu mungkin. Terima kasih, Dokter. Ya, demikian ya penjelasannya Dokter Ajeng. Kita lanjut ke berikutnya dari Dr. Margaret. Sore, Dok. Pilihan oral antihipertensi di puskesmas bagi pasien stroke akut yang akan dirujuk. Tersedia amlodipin dan kaptopril. Apakah monoterapi atau kombinasi? Apakah ada kriteria pemilihannya, Dok? Terima kasih. Jadi mungkin kalau mau untuk refer, intinya sebenarnya syarat obat antihipertensi yang digunakan itu adalah yang bisa naiknya, turunnya cepat, tapi bisa dikembalikan seperti semula dengan cepat. Ya. Jadi kalau kita mau bilang ideal adalah pemberiannya yang intravena. Cuman di puskesmas kan untuk referral nggak mungkin.
Jadi satu-satunya kalau lihat ada yang ACE inhibitor dan itu ACE itu yang captopril, kemudian amlodipin. Saya kira di puskesmas seperti kandesartan ada ya, ARB ya. Mungkin boleh digunakan ARB yang pilihan sebagai pilihan yang saat ini yang kita anggap cukup aman ya. Kalau ARB-nya tidak ada, kandesartan tidak ada, boleh digunakan seperti amlodipin boleh, tidak apa-apa. Tapi hati-hati karena turunnya dia cukup banyak. Mungkin boleh captopril tapi jangan sublingual, jadi oral aja. Itu aja. Terus ya mungkin keluhan nyerinya apa itu harus diatasi sekalian karena nyeri juga akan meningkatkan tekanan darah ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih, Dok. Dokter Adri ada tambahan atau langsung menuju pertanyaan berikutnya? Ya, berikutnya. Antri nih pertanyaannya. Baik, selamat sore dokter. Semisal di rumah sakit kami terima ibu hamil dengan stroke. Menurut insiden, apakah lebih banyak stroke iskemik atau stroke hemorrhagic pada ibu hamil? Kemudian untuk terapi stroke iskemik dan hemorrhagic pada ibu hamil yang aman yang mana, Dok? Mohon pencerahan. Untuk siapa, Dokter Marta? Tidak disebutkan dan penanyanya juga anonimus. Silakan monggo. Ibu hamil dengan Stroke iskemik ataupun stroke hemorrhagic. Nah, insidennya mana yang lebih besar, Dok? Dan bagaimana terapinya, Dok, yang aman untuk ibu hamil? Jadi kalau ibu hamil itu yang terbanyak sebenarnya adalah suatu seringkali hemorragik ya, mungkin karena apa ya? Biasanya seringkali karena eklamsi. Itu yang paling banyak ya. Jadi eklamsi, tensi naik, kemudian bleeding ya. Kemudian untuk treatmentnya saya kira mungkin bergantung kepada luasnya perdarahan, volumenya, lokasinya. Jadi itu ya saya kira mungkin harus sebaiknya di-refer aja karena dalam kondisi yang seperti itu tidak mungkin ditangani di puskesmas ya. Jadi karena mungkin perlu suatu operasi ataukah tidak perlu operasi tapi minimal kan harus mengontrol tekanan darah dan ini perlu fasilitas yang cukup lengkap. Biasanya dilakukan di daerah minimal itu intermediate care atau intensive ICU ya itu. Mungkin Dokter Adi bisa mau nambahkan, silakan. Baik, ya saya setuju dokter. Mungkin ya kadang pada ibu hamil kadang kita menemukan juga yang namanya hemorrhagic transformation. Jadi ini pasien awalnya stroke penyumbatan tapi berubah kubu jadi perdarahan. Itu biasanya terjadi pada yang stroke embolik atau pada infak atau penyumbatan yang luas. Jadi lisis dari sumbatan tersebut berubah menjadi suatu perdarahan. Ya, saya setuju. Jadi memang lebih amannya memang dirujuk untuk kita kalau ke rumah sakit yang terdekat yang ada pemeriksaan neuroimaging-nya. Ya, terima kasih. Izin boleh menambahkan sedikit, boleh Dokter Marta? Silahkan. Kebetulan saya dari sisi objinnya. Jadi iya ini tepat ini. Ya, ini pas. MC-nya dari objin. Silakan Dokter Pandu. Jadi saya nggak on kamera. Saya menambahkan Dokter Paulus tadi memang betul bahwa ibu hamil itu paling sering stroke-nya stroke perdarahan. Kenapa? Karena pada ibu hamil kan rata-rata usia masih usia yang relatif muda ya untuk pasien stroke. Jadi tidak yang seperti infark yang prosesnya itu sudah kronis, mungkin bertahun-tahun terjadi penyumbatan. Selain itu juga preeklamsi itu menyebabkan ya terjadinya defek pada pembuluh darah sehingga dia mungkin lebih mudah pecah. Jadi memang saya tidak mendalami ya mengenai stroke pada kehamilan, tapi memang nyatanya yang kami temukan pada praktek itu paling sering memang stroke perdarahan. Jadi kira-kira seperti itu Dokter Marta ya. Jadi karena memang usianya masih yang 30-an gitu kan atau 40-an. Jadi rasanya yang proses infark itu lebih jarang ditemukan pada stroke pada wanita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak nih Dokter Pandu. Jadi dari sudut pandang seorang SPOG. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dari chat
dari Dr. Joyce. Izin bertanya, ada kasus seorang wanita umur 52 tahun, sakit kepala hebat dengan tensi, ini ujian kasus ini dok, izin dengan tensi 210/124. Kemudian, sebentar, ini lanjutannya di bawahnya. Kemudian sakit kepala hebat, langsung ke rumah sakit, diterapi amlodipin 10 dan kaptopril 25 sublingual. Pasien memaksa pulang, setiba di mobil muntah, diterapi amlodipin 10 dan ramipril 5 mili. Saat ini pasien kondisi stabil. Pemeriksaan apa yang dianjurkan untuk kondisi pasien? Apakah sakit kepala hebat, tensi 200 lebih dan muntah? Nah, ini. Dr. Joyce mungkin mau bertanya secara live mungkin? Biar jelas nih yang ingin ditanyakan. Tidak, mungkin dijawab langsung saja, Dok. Ya. Dr. Adi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini skenario-nya sepertinya pasien sudah ke rumah sakit, kemudian diberi obat antihipertensi, kemudian pulang paksa ini ya. Atas permintaan sendiri, muntah. Nah, ini tentu ya pemeriksaannya banyak ini ya. Jadi selain anamnesis nyeri kepalanya dan juga mungkin perlu kita lihat apakah ini tadi stroke ataukah bukan stroke. Kita mungkin DD yang lain bisa ensefalis dan seterusnya. Kadang juga pada stroke yang SAH pada subarachnoid ini juga kaku kuduknya juga bisa positif, mirip seperti pasien dengan meningitis misalnya. Nah, ini mungkin perlu pemeriksaan ya banyak ya pemeriksaan neurologis klinisnya mungkin. Terima kasih. Nah ini Dr. Joyce sudah ikut. Silakan Dr. Joyce, mungkin untuk lebih jelas. Dr. Joyce, silakan bisa langsung disampaikan. Suaranya tidak jelas. Ini sudah unmute, tapi kok belum terdengar. Oke. Ya, silakan Dr. Joy, silakan. Sudah di-unmute. Oke. Baik, tadi jawabannya sementara seperti itu ya dari Dr. Ardi. Jadi ya memang pemeriksaannya cukup banyak. Ya, selamat sore ya. Oke. Suaranya kurang keras ya. Iya. Ya, mungkin kita beralih ke pertanyaan yang lain dulu ya, Dok. Nanti kalau Dr. Joy sudah suaranya sudah cukup keras bisa silahkan bergabung. Kalau masih belum jelas terkait penjelasan dari Dr. Ardi, tapi kalau sudah cukup boleh atau bisa lewat chat kembali atau Q&A. Baik, ini selanjutnya mohon izin bertanya dokter, bagaimana rekomendasi tata laksana pemberian oksigen pada pasien stroke akut? Ya, jadi kalau pasien terutama mau di-refer pada stroke akut, sebenarnya sudah ada guideline-nya. Jadi itu untuk stroke akut saturasi bila 94% atau lebih, itu tidak perlu diberikan oksigen. Karena pada pasien stroke akut, kelainannya di otak, bukan di paru-paru. Jadi seringkali memang kalau pasien stroke semua dikasih oksigen ya. Jadi selama saturasi oksigen 94% atau lebih itu tidak perlu. Kalau kurang dari itu boleh diberikan. Ya, itu rekomendasinya. Ya, baik dokter, terima kasih. Kemudian berikutnya dari Dr. Muhammad Sandi Setiawan, kapan pemberian heparin disarankan pada pasien stroke, dokter? Ya, Dr. Adi, silakan. Ya, baik dokter. Jadi heparin ini antikoagulan dokter. Jadi memang dulu penelitian lama juga menyebutkan terapi stroke menggunakan ini, tetapi data-data penelitian pun juga menunjukkan bahwa
ini memberikan resiko yang tinggi untuk terjadinya perdarahan, ya. Baik perdarahan di intravenosa maupun di tempat-tempat yang lain. Sehingga penelitian pun bergeser menggunakan low molecular weight heparin, LMWH. Dan penelitian yang sekarang banyak berkembang memang menggunakan golongan antikoagulan. Ya. Jadi itu biasanya kita tidak berikan pada saat stroke akut. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya LMWH atau juga antikoagulan yang lain, itu biasanya kita berikan setelah pasca akut, tergantung penyebabnya. Biasanya pada beberapa kasus kardioembolik, stroke, itu kita bisa memberikan low molecular weight heparin atau antikoagulan yang lain. Ya, mungkin itu. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih, Dokter Ardi. Ini berikutnya, stroke perdarahan dengan hipertensi tanpa ada tanda peningkatan TIK. Apakah tensi perlu diturunkan? Ini enggak tahu hipertensinya berapa tapi. Hanya stroke perdarahan dengan hipertensi tanpa ada tanda peningkatan TIK. Apakah tensi perlu diturunkan? Ya, saya kira guideline-nya tetap sama. Jadi targetnya itu jangan lewat 150 kalau bisa, ya. Berapapun, apapun penyebab daripada stroke perdarahan, diharapkan tidak lewat 150. Kalau penelitian terakhir malah diturunkan saya di bawah 140. 140 ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Nah, ini sudah ada yang raise hand, Dr. Ahmad Hufroni. Mungkin mau langsung bertanya, silahkan. Silahkan, Dr. Ahmad. Saya hitung. Saya hitung mundur kalau tidak. Silahkan. Tidak. Saya lanjut ya. Loh, pertanyaannya kok ke saya. Kapan pasien stroke boleh di fisioterapi? Loh. Jadi memang di fase akut juga sudah boleh, tapi memang ada batasan-batasannya. Jadi yang kita ambil biasanya kalau hemodinamiknya stabil, jadi seperti tadi misalnya ada hipertensi, maka kita biasanya ambil dari guideline, sesuai dari guideline, jadi berdasarkan mean arterial pressure ya. Jadi kalau dia hemorrhagic ya kalau di angka di bawah 120, kalau infak 130 untuk mean arterial pressure ya, tapi juga untuk tensinya seperti tadi yang disampaikan Dr. Paulus juga sebaiknya bila di bawah 160. Nah, tidak mungkin dalam 24 jam pertama. Jadi paling cepat biasanya sekitar 48 jam, setelah 48 jam. Dan itu pun tetap harus dilihat hemodinamiknya dan neurologiknya. Kalau masih ada misalnya tambah lemah, tambah penurunan kesadaran ya sebaiknya masih fokus dari tata laksana dari sejawat neuro. Mungkin demikian ya, Dr. Sandi. Terima kasih loh saya diberi pertanyaan, padahal saya tugasnya sebagai moderator. Berikutnya dari Dr. Albert Robedi Manihuruk. Izin bertanya, Dok. 1, banyak ini pertanyaannya, Dok. Kriteria apa yang kita pakai untuk menyatakan pasien tersebut sudah masuk fase mati batang otak? 2, siapa yang memutuskan untuk memberi edukasi kepada keluarga pasien bahwa pasien tersebut sudah MPO? Terima kasih, Dok. Siapa nih, Dok? Dr. Paulus? Pertanyaannya adalah mengenai mati batang otak. Jadi untuk mati batang otak itu harus ditentukan oleh 3 orang pemeriksa. Yang satu adalah dokter yang merawat. Kemudian yang satu dokter yang konsultan spesialis saraf. Kemudian yang ketiga adalah dokter anestesi. Jadi harus ada 3 orang yang menentukan. Kalau memang 3-3 sudah menentukan mati batang otak, itu nanti akan disampaikan kepada keluarga untuk tindakan selanjutnya. Nanti ada saran dari ketua tim yang pemeriksa kematian batang otak ini. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Ya, demikian ya, sudah cukup jelas.
Kemudian selanjutnya Dok dari Dr. David. Siang dokter, mohon izin tanya apakah sitikolin masih digunakan pada pasien stroke dan pasien pasca stroke? Pertanyaannya ke siapa ini? Ke siapa saja, nggak ada gitu juga. Jadi sebenarnya sitikolin itu satu neuroprotektan ya, cuman memang saat ini neuroprotektan yang beredar tidak banyak. Jadi yang sitikolin itu yang kita anggap masih punya efek ya, jadi masih digunakan. Tapi di dalam guidelines memang tidak masuk karena di dalam guidelines itu kan harapannya adalah mereka yang sudah mempunyai level evidence base 2A minimal ya. Nah ini masih belum mencapai sehingga di guidelines memang belum masuk, tapi tetap masih digunakan di rumah sakit. Terima kasih. Mungkin Dr. Adi bisa nambahkan, mau nambahkan sesuatu? Iya, sama dokter. Jadi setuju memang ya nanti memang banyak neuroprotektan yang lain ya. Mungkin yang ada beberapa di daerah seperti piracetam dan seterusnya memang penelitiannya memang skala-skala yang kecil, memang beberapa menunjukkan perbaikan pada fungsi kognitif misalnya. Yaitu levelnya memang masih belum tinggi sesuai tadi disampaikan oleh Dr. Paulus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ardi. Oke, ini waktunya sudah semakin mepet tapi pertanyaannya masih terus ada ini. Oh, ini ada lagi yang raise hand, Dr. Margaret Ayuni. Ada yang ingin didiskusikan secara langsung, silahkan untuk di-unmute. Dr. Margaret Ayuni. Ya. Silahkan, Dok. Ada yang ingin didiskusikan secara langsung, bisa di-unmute. Oke, bila masih belum ada, saya lanjutkan. Dari Dr. Marbaniati, Dr. Paulus. Nah, ini ditujukan Dr. Paulus nih. D-dimer 2000, apakah menyebabkan stroke? Pencegahannya bagaimana? Terima kasih. Itu pertanyaan menarik ya, karena D-dimer ini sekarang banyak meningkat karena gara-gara post-COVID ya, jadi atau long COVID syndrome. D-dimer ini sebenarnya hanya menyatakan bahwa ini gampang untuk terjadi suatu pembekuan ya. Kalau tanya apakah 2000 bisa menyebabkan stroke, intinya semua pembekuan, risiko pembekuan itu kalau meningkat bisa menyebabkan stroke. Cuman seberapa jauh atau seberapa tingginya bisa menyebabkan stroke itu sampai saat ini kita belum punya data. Tetapi kalau melihat angka yang 2000 yang relatif naiknya itu sekitar 4 kali, harusnya tidak terlalu membahayakan. Tapi tetap harus hati-hati kalau di atas 1000. Itu saran saya tetap diturunkan. Mengenai terapinya, pada umumnya yang kita gunakan adalah antikoagulan untuk menurunkan D-dimer ini. Boleh pakai NOAC, new oral antikoagulan, atau mau pakai golongan warfarin. Cuman harus hati-hati, setiap penggunaan oral antikoagulan ada risiko untuk terjadinya bleeding kalau dia turunnya sudah mencapai rendah sekali atau D-dimernya sudah normal. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin karena tinggal 5 menit ya Dok, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir atau bahkan ini pertanyaan terakhir ya, yang sebenarnya masih ada, cuman beberapa. Jadi ini pasien stroke iskemik Dok, dengan kesadaran baik, keluhan hemiparese. Kapan tekanan darah harus diturunkan? Ini sepertinya sama ya Dok pertanyaannya. Dan kapan harus dirujuk? Ini pasien iskemik kapan harus dirujuk? Ya, intinya kalau untuk merujuk atau merefer adalah yang pertama melihat jamnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan time window-nya 4,5 jam. Kalau dia datang kurang dari 2 jam itu justru harus segera merujuk, tapi mencari rumah sakit yang ready untuk melakukan penanganan minimal bisa untuk trombolitik atau intravena trombolitik atau intraarterial trombolitik. Dan apabila pasiennya sudah lebih daripada 7 hari, sebenarnya sudah tidak perlu referral.
Tapi kalau masih baru kurang daripada 24 jam, itu boleh langsung segera dirujuk. Itu saran saya. Jadi kalau memang lewat 7 hari, enggak perlu. Apalagi kalau sudah lewat fase akut, kan 7 hari kan sudah lewat fase akut. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Mungkin dokter Ardi ada tambahan lagi, dok? Saya setuju dengan dokter Paulus tadi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya strategi dari Kementerian Kesehatan juga mereka akan membuat namanya rumah sakit pengampu stroke, dokter. Jadi nanti ada sistem pengampuan dari pusat ke bawah dan seterusnya, sehingga nanti ada kita mau konsul kemana, mau rujuk kemana itu sudah saat ini sudah dibuatkan. Mungkin rencananya mungkin 2023 nanti akan direalisasikan dari Kementerian Kesehatan. Jadi dibikinkan alur. Ini saya ke atasnya rumah sakit mana. Mungkin nanti Sutomo sendiri ada sekitar awalnya 10 rumah sakit di Jawa Timur. Nanti akan kita masukkan dalam pengampu stroke. Mungkin itu. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih banyak, dokter. Ini yang terakhir ini dari Dr. Leni Yusuf. Banyak terima kasih, dokter narasumber. Semua sehat, sejahtera, selamat tahun baru 2023, sukses dan bahagia. Ya, mungkin ini kita tutup ya, dokter, karena memang waktunya juga sudah tak terasa ini sudah mendekati jam 4 ini, 1 jam ini. Ini pertanyaannya memang akan terus mengalir karena tata laksana stroke akut ini cukup menarik dan memang seringkali di lapangan, apalagi di teman-teman di puskesmas dan daerah ya dok, bagaimana yang harus dihadapi. Seperti tadi, jadi bisa saya ringkas di sini, jadi memang pencegahan itu lebih baik ya daripada pengobatan, dan kemudian terkait bagaimana harus menurunkan tensi, kemudian tata laksananya itu sesuai dengan guideline. Jadi mungkin perlu diingat bahwa ada perbedaan untuk penanganan stroke iskemik dan stroke hemoragik. Dan tadi ada time golden period tadi ya, apabila masih dalam waktu 4 jam pasien itu datang, maka memang sebaiknya segera dirujuk ya dokter. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 4 jam, mungkin mau diberi tata laksana, atau bahkan kalau lebih dari 7 hari, silahkan karena sudah tidak masuk di akut dengan kondisi yang memang mungkin ada tanda-tanda stroke tapi tidak mengancam jiwa, mungkin bisa diterapi di puskesmas. Mungkin demikian ya, Dr. Paulus dan Dr. Ardi. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya pada sore hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di tahun depan. Dr. Pandu, saya kembalikan acara ini kepada Dr. Pandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang hebat-hebat, Dr. Paulus Sugianto, spesialis neurologi konsultan, dan Dr. Muhammad Jabardi, spesialis neurologi konsultan, serta moderator yang tadi juga kebagian pertanyaan ya Dr. Marta ya. Padahal sebagai moderator tapi kebagian juga pertanyaan mengenai MC-nya juga ikut jawab, jadi rata sudah. Iya, semakin ramai semakin seru kayaknya Dr. Marta ya. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator yang sudah berkenan memberikan waktunya dan memberikan ilmunya kepada kita semua pada sore hari ini. Dan kepada para peserta tentu saja tetap setia dengan Dolan. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di bulan Januari dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 mendapatkan free SKPID. Terima kasih. Kami atas nama panitia undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Cinrit ya.